Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dialog Nuansa Fajar Live. Dan kali ini kita akan membahas meraih predikat takwa di bulan Ramadan dan kita mempertahankannya dengan manifestasi keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialog Nuansa Fajar terselenggara atas kerjasama RRI Makassar dengan UPTD Dakwah UMI. Dan pada subuh hari ini insya Allah yang akan mengisi kebersamaan kita di Nuansa Fajar yaitu Ustadz Dr. Haji Andi Sumardin SAG MA, Wakil Dekan 4 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Alhamdulillah sudah tersambung dengan kita di subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Ruslan ya. Amin. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Baru perjalanan dari Lu Utara tadi, singgah Masya di Allah. di Baru ini. Masya Allah. Iya Ustaz, mudah-mudahan perjalanan lancar dan Siap. kebersamaan kita di subuh hari ini bisa membawa keberkahan. Baik Ustaz, mungkin sedikit pengantar dan setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab dengan pendengar kita. Tafadhol Ustaz. Insya Allah. Terima kasih. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa qabila man aswahu iza taban irtikabil asam wastajaba liman da'ahu wa kada tawakkala alaihi fi injasil maram. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadan alladzi tanhalu bil qurab wa tanfari bil qurab wa tuqada bil hawaji wa tunali bi ragai wa husnul hawatim wa istasqal gaman bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli man mulak. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan umur panjang, terutama nikmat iman Islam dan ihsan, iman Islam dan ihsan sehingga kita mampu istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga Allah berkenan menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni silap dan salah kita ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan insya Allah sampai umatnya di akhir zaman. Dan semoga Allah juga senantiasa menolong para saudara-saudara kita yang sedang berjihad baik secara fisik, secara materi dan seterusnya. Ya, kita doakan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia UPT PKD Unit Pelaksana Teknis Dakwah bekerja sama dengan program 4 RRI Makassar, dialog interaktif pada subuh hari ini dengan tema adalah dengan meraih predikat takwa di bulan Ramadan adalah menjadikan manifestasi hamba Allah yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah dalam perjalanan kita berRamadan melaksanakan perintah Allah, rukun rukun yang ke perintah yang keempat adalah watasumu Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan adalah satu madrasah atau adalah satu sekolah yang sangat luar biasa. Dalam 1 bulan penuh kita digembleng, ditata dan dibentuk menjadi umat wasata, menuju umat muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Ramadan ini kita ditempa, digembleng, ditata sebagai tarbiyah, sebagai menuntut ilmu yang sangat luar biasa di dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita dikenal sebagai jundullah, tentara-tentara Allah yang sedang berjihad dan berjuang melawan musuh yang sangat hebat dan dahsyat, yang sangat berbahaya. Dan di medan pertempuran yang sengit dan berbahaya ini adalah kita menghadapi musuh yang sangat luar biasa, yaitu hawa nafsu kita. Ya, di bawah pimpinan kendali Jenderal Iblis laknatullah alaih,
yang kita akan lumpuhkan, yang kita akan kalahkan selama 1 bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, setelah kita meraih, alhamdulillah, peringkat derajat takwa pada bulan Ramadan ini, tentu tidak sampai di situ saja. Tetapi sebagaimana ayat yang biasa disampaikan oleh para mubalik kita, apabila masuk dalam bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan memakai huruf ya, huruf an-nida, huruf panggilan secara spesifikasi, secara khusus kepada orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah, terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa rukun yang keempat ini, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Agar supaya la'allakum tattaqun, ya, sebagaimana umat-umat terdahulu juga melaksanakan diperintahkannya puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar supaya kita bertakwa. Nah, disinilah setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memakai ayatnya la'allakum tattaqun, agar supaya kita bertakwa. Tapi Allah tidak mengatakan dalam ayatnya setelah kita umat Islam, umat beriman berpuasa, langsung secara spontanitas mendapatkan derajat takwa. Tetapi tidak, Allah memakai ayatnya dengan la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa setelah melaksanakan puasa Ramadan. Ulama tafsir menjelaskan, ya, dalam ilmu balaga ada namanya huruf la'alla, ini adalah huruf at-tamanni, huruf pengharapan. Diharapkan supaya bertakwa. Maksudnya adalah yang menentukan derajat takwa kita adalah setelah nanti melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka startlah kita di bulan Syawal. Maka bulan Syawal ini adalah salah satu arti daripada meranjak atau meningkat aktivitas ibadah kita. Manifestasi ibadah kita, realisasi daripada takwa itu adalah ibadah kita meningkat mulai dari start bulan Syawal sampai kepada bulan Ramadan berikutnya, 1 Ramadan 1448 Hijrah, insya Allah. Itulah yang Allah nilai, itulah yang menentukan manifestasi dan realisasi nilai-nilai iman dan takwa yang kita raih pada bulan Ramadan ini 1447 Hijriah dan tahun-tahun sebelumnya yang telah lewat, bahkan puluhan tahun Ramadan. Yang menentukan itu adalah nilai, bukti nyata, manifestasi istiqomah kita. Istiqomah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, baik itu ibadah wajib, baik itu ibadah sunnah, ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Allah melihatnya di situ. Karena banyak di antara kita setelah melaksanakan puasa Ramadan, perkembangan ibadahnya tambah menurun, ya, tambah menurun. Ya, padahal semestinya harus semakin meningkat setelah melaksanakan Ramadan. Nilai-nilai Ramadan itu mengejawantakan atau memanifestasikan, merealisasikan dari nilai-nilai takwa itu adalah bagaimana menjaga nilai takwa itu semakin meningkat ibadah kita di hadapan Allah setelah melaksanakan puasa Ramadan. Seperti ibadah sunnah ada namanya bulan Syawal, 1 Syawal. Itu pas hari berlebaran diharamkan orang berpuasa. Sedangkan Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana summa bahu sitan fi syahri Syawal kasawmi dhahri kullihi." Siapa sudah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh lalu dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari berturut-turut, atau bisa diselang-selangi selama dalam 1 bulan. Kalau tidak mampu dalam 1 bulan itu 6 hari itu berturut-turut, ya bisa diselang-selingi sampai 1 bulan Syawal. Maka Nabi mengatakan mendapatkan, ya, siapa sudah melaksanakan puasa Ramadan lalu dia ikutkan mengiringinya dengan puasa Syawal, melanjutkan puasa Syawal dengan 6 hari berturut-turut atau diselang-selinginya selama 1 bulan itu 6 hari pula puasa Syawal, maka mendapatkan pahala seperti 1 tahun penuh dia berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan dan rintangan yang sangat besar, ujian bagi umat Islam, karena tidak sedikit umat Islam melalaikan waktu yang terbaik ini, ya, untuk meningkatkan nilai puasa Ramadan tadi itu adalah puasa Syawal ini. Nah, itu salah satu contoh untuk meningkatkan
keimanan kita kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ulama kita membagi realisasi daripada Ramadan ini, ulama membagi dengan syahrul siyam, bulan berpuasa. Kemudian syahrul Quran. Bagaimana puasa-puasa sunnah kita menjaga setelah Ramadan, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana interaksi dengan Al-Quran, bagaimana mentadaburi, bagaimana sejauh mana perhatian kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, ketiga syahrul jamaah. Bagaimana berjamaah kita setelah Ramadan itu dikenal juga bulan berjamaah. Karena di mana-mana masjid di penjuru dunia ini, di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, dan masjid-masjid di belahan dunia Islam, itu senantiasa dipenuhi dengan sholat lain, sholat tarawih, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itu adalah syahrul jamaah. Bagaimana setelah Ramadan peningkatan, mempertahankan manifestasi keistiqamahan kita ini dengan ibadah kita semakin meningkat. Sholat berjamaah kita selalu dijaga setelah Ramadan ini. Yang kemudian adalah syahrul infak was sadaqah. Bulan Ramadan juga Allah perintahkan kita senantiasa mengeluarkan zakat kita, berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setelah Ramadan realisasinya? Ya, karena Rasulullah bersabda, ahabul amal wa dawamuhu wa in qalla, amal yang paling dicintai Allah biar sedikit asal berkesinambungan. Artinya mungkin kita hanya bersedekah 10.000 tiap hari atau 5.000 tiap hari subuh di tempat yang mulia. Kita bersedekah setelah sholat subuh atau sebelum subuh. Tapi istiqamah itu lebih disukai oleh Allah daripada sekian banyak tapi tidak pernah lagi istiqamah. Menjaga infak dan sedekah. Yang kemudian syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Bagaimana senantiasa menjaga tarbiyah kita menuntut ilmu di hadapan Allah. Kemudian keenam adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan Allah. Sebagaimana senantiasa al-mu'aqabah, menghukum diri kita di hadapan Allah, artinya memperbanyak istighfar sebelum dihukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita jaga, paling tidak itu 6 tadi kita jaga dalam rangka meningkatkan merealisasikan nilai takwa ini menuju hamba yang istiqomah kepada Allah. Karena inilah istiqomah adalah nilai iman yang tertinggi di hadapan Allah. Bagi hamba Allah adalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Istiqamah itu hati, lisan, dan perbuatan bagi hamba Allah akan mendapatkan pahala surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian pengantar dari saya. Kami kembalikan kepada Pak Haji Ruslan di RRI. Ya, ada hormat, saya silakan. Baik, terima kasih Ustadz di pengantarnya. Baik, pendengar kita yang mau bergabung silakan di 0811 400 9250. Ustadz ini memang mempertahankan ini atau menjaga keistiqomahan ya setelah setelah Ramadan itu memang agak berat ya. Nah, ini mungkin ada kiat-kiat tersendiri mungkin bisa disampaikan Ustadz. Bagaimana sih supaya iman kita itu yang sudah terbentuk di bulan Ramadan, tapi setelah di luar Ramadan itu intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkurang. Karena memang iman kita ini rasanya kalau sudah keluar lagi Ramadan mulai lagi menurun. Iya, supaya supaya full terus casnya itu bagaimana ini Ustaz? Iya, silakan. Ya, jadi saya kira bagus sekali kiat-kiat untuk senantiasa mempertahankan nilai takwa kita ini, karena ibaratnya satu Ramadan ini dicas full. Ya, di full ini ibaratnya HP ya casnya sudah tinggi. Jadi untuk menjaga itu ya senantiasa menjaga nilai-nilai takwa ini adalah menjaga nilai-nilai manifestasi ibadah sunnah, ibadah wajib tidak dibedakan. Ya, ibadah wajib dan ibadah sunnah tidak bisa dibeda-bedakan ya. Bagaimana menjaga puasa sunnah setelah Ramadan, bagaimana selalu sudah dekat dengan masjid, berjamaah dengan masjid, karena kita sudah paham bersama bahwa amal yang paling utama dari seluruh perintah Allah itu adalah ibadah sholat, yang dimana Rasulullah mengabadikan dalam hadisnya bahwa pertama kali nanti diperiksa nanti di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati an sholat, yaitu sholat ya. Karena sholat induk adalah dari segala ibadah. Fa in salat kulli amali wa in fasadat kulli sairu amali.
Apabila sholat kita bagus, maka baik seluruh amalan kita, dan apabila rusak sholat kita, maka rusaklah seluruh amalan kita. Jadi sebenarnya indikator dan barometer daripada keimanan itu adalah kata Rasulullah, iza ra'aitumur rajulu yaqtadu bil masjid fashhadu bil iman. Apabila kau melihat umatku bolak-balik dari rumahnya ke masjid, maka tandailah dan disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya dan seluruh makhluknya, itu adalah ada imannya, ada legalitas keimanan, ada modalnya yang paling besar di hadapan Allah, ada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat-kiatnya itu adalah pembiasaan kita dari Ramadan ditransfer ke 11 bulan, 12 bulan sebelum masuk Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah diraih dalam bulan Ramadan itu, kegiatan-kegiatan ibadah yang sudah dilaksanakan dalam Ramadan itu, maka ditransfer atau dimanifestasikan di luar bulan suci Ramadan. Itulah yang dikatakan mempertahankan nilai takwa adalah bagaimana nilai takwa kita semakin meningkat, nilai ibadah kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan. Itulah tolak ukurnya, itulah barometernya untuk mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mujahadah, bagaimana punya kesungguhan. Artinya merubah sifat yang malas menjadi yang rajin. Yang tadinya Ramadan sudah rajin melaksanakan ibadah, dan begitu juga dalam di luar bulan Ramadan 11-12 bulan ini menjaga, tidak ada bedanya dengan waktu Ramadan. Saya kira itu salah satu metode yang sangat baik, karena memang iman kita ini jadidu iman kita yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan berkurang. Baik, kita terima dulu penelpon Ustaz. Ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa dan di mana? Dari Denyoron di Cikuang. Denyorong, silakan Denyorong. Pertanyaan tak? Ya, ini kan Ramadan sudah selesai. Iya. Pada waktu dalam bulan Ramadan itu dia rajin puasa, dia rajin salat. Ya, akhirnya selesai Ramadan. Sudah berhenti salatnya. Masya Allah. Nauzubillah. Jadi bagaimana itu Pak kalau beribadah begitu? Apakah diterima ibadahnya atau tidak? Baik. Terima kasih Itu Den. saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denyorong ini Ustadz dari Cikuang. Pertanyaannya, selesai Ramadan, selesai seluruh juga ibadahnya Ustadz. Iya. Masya Allah. Iya. Masya Allah, bagus. Terima kasih, syukran kasih Denyor di daerah Goa. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana ini hamba Allah yang umat Nabi Muhammad yang setelah Ramadan rajin sholatnya, rajin ibadah-ibadah yang lainnya, tapi setelah Ramadan maka lepaslah juga sholatnya. Wah, ini diibaratkan memang bahwa setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan dia dibuka lagi tuh setan. Setan lagi datang menggodanya. Kita diuji dari 4 penjuru, dari arah depan, belakang, kiri dan kanan. Makanya itu udah hulu fisilmi kafa wala tattabi khutuwatu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kita diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam Islam secara kafa, secara menyeluruh, secara totalitas. Itu dalam urusan ibadah, orang tanda-tanda bahagia adalah orang yang melihat akhiratnya ke atas. Artinya setelah Ramadan, karena kita sudah bertempur, berjuang melawan hawa nafsu kita, itu dibawa kendali iblis, setan. Hawa nafsu kita dikendarai oleh iblis laknatullah alaih. Itu kita mau kalahkan sifat-sifat malas, sifat-sifat selalu menunda-nunda waktu, padahal umur itu tidak pernah tertunda, berjalan terus. Jadi kalau orang cerdik pandai adalah orang yang senantiasa memburu waktu untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Karena perjalanan akhirat itu dunia ini sangat singkat, sedangkan perjalanan akhirat ada perjalanan yang sangat panjang yang harus kita lalui. Maka sudah barang tentulah sangat merugi orang-orang yang setelah Ramadan lalu sholatnya tidak ada tanda-tanda kehidupan keimanan setelah melaksanakan Ramadan. Tidak ada terkesan di dalam bulan Ramadan bahwa dia sudah mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh sangat ironis dan menyedihkan bagi hamba Allah yang sudah melaksanakan puasa Ramadan, tapi setelah Ramadan kembali lagi kepada jalan di tempat atau bahkan lebih menurun lagi. Nah, maka dia itu adalah termasuk mungkin orang hasil, artinya merugi.
di mana hari ini masih seperti begitu, ya maka dia merugi. Tapi kalau dia hari ini sudah lebih baik, maka dia Ramadan pada masa Ramadan lah tambah lebih baik kepada dia adalah rabihun, dia adalah termasuk orang bahagia atau beruntung. Tapi kapan lebih jelek lagi dari tahun lalu dengan tahun kemarin, Ramadan kemarin, setelah Ramadan, maka dia adalah halikun, dia adalah orang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min salik. Mudah-mudahan kita termasuk di rabihun, orang-orang yang beruntung dengan senantiasa menjaga istiqomah tadi ya, istiqomah tadi kita dengan semangat mujahadah menjaga nilai-nilai hasil daripada Ramadan kita. Saya kira sebegitu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita terima lewat WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya. Maaf, berburu ya karena signal juga kurang baik. Saya luar daerah ini. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bertanya Pak Ustaz, kita kan dianjurkan banyak berzikir. Bagaimana kalau itu zikirnya napas? Apa itu artinya Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir nafas maksudnya Ustaz yang dipertanyakan. Ya. Zikir nafas, berzikir dengan nafas. Berzikir dengan nafas. Iya. Artinya mungkin tidak diucapkan ya, dilisankan ya. Iya. Jadi itu zikir memang dalam ulama tasawuf kita ada beberapa, ada zikir lisan, ada zikir hati, ada ini sebenarnya nafas kita ini senantiasa itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Untuk senantiasa kita ingat kepada Allah. Allazina yazkuruna Allah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yazkuruna qiyaman wa qu'udan wa la junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk-duduk, dalam keadaan baring-baring. Senantiasa kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu ada langsung diucapkan dengan lisan, umpamanya membaca kayak perintah Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu dan selalu baca zikir yang komplit ini. Apa itu? Sehingga Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam tahiyat. Itu ikut sama dengan Rasulullah, dia menitip salam kita waktu Isra Mi'raj. Apa dia baca? Perintahkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir paling komplit. Itu satu kali dia ucapkan, satu kali tanam di surga Allah Subhanahu wa taala, satu kali menanam di dalam surga. Nah, itu secara ucapan. Bisa juga dalam hati kita yang tidak dibarengi dengan ucapan lidah, tapi dalam hati kita selalu berzikir. Dan oleh ilmu ahli kedokteran itu, ini jantung kita sebenarnya selalu berzikir kalimat Allah, Allah, Allah. Dan itu juga nafas kita seyogianya dipakai untuk berzikir kepada Allah. Karena itulah Allah memberikan kita gratis oksigen yang kita pakai. Ya, menurut di ilmu kedokteran di rumah sakit itu 25.000 per kilogram. Kita pakai oksigennya Allah bernapas itu gratis, tidak dibayar. Kalau sampai 1 bulan 2 bulan itu bisa sampai 1 miliar harganya. Itu digratiskan oleh Allah. Itulah orang cerdik pandai yang selalu memakai zikir itu. Zikir napasnya itu keluar masuk kalimat Allah, Allah, sampai kita bahkan akan kembali menghadap kepada itu dan seterusnya. Itu dalam hati kita tidak pernah akan berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagusnya itu napas kita, bagus sekali kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir paling tinggi. Afdalu zikri fa'lam fa innahu la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi adalah sesungguhnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan dunia beserta isinya, maka masih berat itu la ilaha illallah. Maka kalau kita biasa keluar nafas kita baca
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nafas kita itu selalu bersikir, apakah diucapkan dengan lisan, dengan hati kita, dengan nafas kita, ikuti keluar masuknya itu, maka insya Allah mudah-mudahan dengan itu juga, karena kebiasaan kita, kata Nabi, man qala akhiru kalamihi, man qala akhiru kalamihi kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir hayatnya menghabiskan umurnya, mengakhiri nafasnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia adalah dijamin penghuni surga. Tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi tadi adalah ada usaha dan kerja keras ya. Ya ayuhal insan innaka qaidun ila rabbika mulaki, dalam surah Al-Insyiqaq. Allah berfirman, wahai manusia, saya ciptakan engkau di muka bumi ini dalam keadaan untuk bekerja keras, bukan untuk bersantai-santai. Tapi orang yang cerdik pandai tadi ya bersikir, dia sampai dia pikirkan itu napasnya memang, karena memang dipertanggungjawabkan di hari kemudian di hadapan Allah. Maka bersyukurlah kita yang selalu memakai napas tak dengan diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat luar biasa itu. Sangat luar biasa pahalanya, surga balasannya. Dan kebiasaan kita itulah, itu ada terkadang ada orang meninggal, sebelum meninggal baca la ilaha illallah, karena memang sudah kebiasaannya. Iya, kebiasaan. Iya. Baik. Jadi apapun kebiasaan kita, itulah nanti di akhir hayat kita, Ustaz ya. Iya. Kita. Iya. Baik Ustaz, waktu yang sangat terbatas, mungkin ada ingin disampaikan sekaligus ditutup dengan doa, Ustaz. Silakan. Baiklah, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah, sehingga iman dan takwa kita dalam bulan Ramadan senantiasa terjaga sampai Ramadan berikutnya. Allah panjangkan umur kita semuanya insyaallah di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa barakatuh majma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyuana wa tadarruana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah, wa la tu'azzibana yaumal qiyamah innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban hasan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allahumma amwatina kasan qaribun mujibud da'wat wa yakadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alhu ya Allah, Allahumma ja'al muslimin wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma sholli ikhwan muslimin wal muslimat wal mujahidin fi Palestin, fi Rafah, fi Gaza, fi Yaman, fi Sudan, fi Iran, wa fi kulli biladil muslimin wa li khususan Indonesia wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma rabbana ighfir wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Barakatillah bisiril Fatihah. Dawahu fiha subhanakallahumma tihatu fiha salam wa akhiru da'wahu alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wallahu muwaffiq ila thoriq wallahu al-tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari saya sampaikan seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Universitas Muslim Indonesia sekarang menerima mahasiswa baru. Marilah berbondong-bondong masuk kepada kampus yang tercinta, yang dimana visi misi adalah pendidikan dan dakwah, menjadikan manusia yang berilmu amalia, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah. Insya Allah akan dibina menjadi mahasiswa yang tangguh,
yang dapat menghadapi tantangan masa depan, dan insya Allah dibentengi dengan iman dan takwa yang mantap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana Umi adalah memiliki berbagai macam fakultas. Ada, kalau tidak salah ada lebih 10 fakultas. Ya marilah kita semuanya berbondong-bondong, anak-anakku semuanya, orang tua tergerak hatinya untuk memasukkan anaknya di Universitas Muslim Indonesia. Saya kira sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya di subuh jelang pagi hari ini. Selamat Ki dalam perjalanan, selamat Ki melaksanakan aktivitas hari ini, dan apa yang kita perbicarakan ini semoga semuanya menjadi terasa di hati Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Pak